Mengapa Tuhan tidak memusnahkan setan? Jikalau setan sudah dihapus, jikalau setan sudah dimusnahkan, dibinasakan atau dikurung, dan tidak lagi menggoda kita, bukan dunia akan mengurangi banyak daripada penderitaan yang ada. Jikalau Tuhan sudah mengkurung setan atau membunuh setan, bukankah dunia ini lebih damai? Saya kira banyak orang Kristen mempunyai pertanyaan yang sama seperti ini. Saudara-saudara, jikalau orang tanya kepada saya, mengapa Tuhan tidak membunuh setan? Tuhan mengapa tetap membiarkan dia berada di dunia ini sehingga penderitaan begitu banyak? Jawaban saya adalah, Tuhan tidak mau kita mengganti tempatnya. Saudara-saudara, engkau bilang kita berdosa karena digoda setan, betul nggak? Kalau ini betul, saya mau tanya, setan berdosa digoda siapa? Ayo coba diskusi setengah menit. Kita berdosa digoda setan, lalu setan berdosa digoda siapa? Coba diskusi sama sebelahmu, coba ayo. Kira-kira digoda siapa? Jikalau saya berdosa sebab saya digoda setan, maka dengan berarti demikian setan digoda pasti ada setannya setan. Kalau ada setannya setan menggoda setan, baru setan jadi setan, maka setan menggoda saya menjadi anak setan. Kalau begini setannya setan digoda siapa? Kalau setan berdosa karena digoda setannya setan, setannya setan berdosa pasti digoda dengan setannya setan. Setannya setan berdosa karena digoda setannya setan. Itu pertanyaan sama seperti kalau Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah menjadi pencipta. Siapa pencipta Allah? Kalau Allah dicipta oleh Allah yang lebih tinggi, maka Allah yang dicipta oleh siapa? Pasti ada penciptanya, Allahnya Allah. Saudara-saudara, kalau demikian tidak habis-habis. Saudara-saudara, Alkitab langsung mengatakan satu kalimat, setan disebut si jahat, bukan karena digoda, karena dia ada si jahat. Lalu si jahat itu adalah sesuatu status yang kekal kan? Jikalau dia status yang kekal, berarti dia sama status dengan Allah kekal. Allah adalah yang baik, yang benar, yang suci, dan kasih itu sendiri bersih. Istilah bersih, bahasa Latin, dirinya sendiri secara ontologis. Allah itulah Allah yang benar, yang kasih, yang adil, yang suci, yang bajik. Itu namanya Allah. Saudara-saudara, dia sendiri, dan dari dia sendiri keluar segala kebajikan, keadilan, cinta kasih, menjadi satu tata, menjadi satu order yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam ciptaan. Saudara-saudara, namun demikian Allah sendiri tidak perlu pencipta, karena dia adalah Allah yang kekal. Saudara-saudara, bagaimana kita boleh mengatakan kalimat yang sama diterapkan kepada setan? Setan adalah setan yang kekal. Setan mempunyai oknum eksistensi yang bersifat kekal. Tapi setan bukan dari kekekalan menjadi setan, karena setan adalah ciptaan di mana yang sudah jatuh dan lepas daripada keadilan, kebajikan, keindahan, kasih, dan kesucian ilahi. Dia menjadi setan karena terlepas daripada sumber, dan dia memakai kebebasan yang diberikan oleh Tuhan untuk memilih sesuatu yang tidak beres. Saudara-saudara, kalau engkau menanya yang tidak beres itu datang dari mana? The origin of evil. Ini merupakan salah satu pertanyaan teologis yang paling sulit. Kalau setan memilih yang tidak baik, setan memilih kecongkakan, setan memilih keegoisan, maka kecongkakan, ketidakbaikan, dan egoisan itu dari mana? Saudara-saudara, di sini kita harus melihat bahwa hanya diri Allah itu adalah bajik, dan lepas daripada Allah itu berarti lepas dari bajik. Timbulnya ketidakbajikan adalah karena tidak bersatu dengan Allah. Pada waktu satu oknum tidak lagi bersatu dengan Allah, atau kebebasan diberikan oleh Tuhan dipakai untuk meninggalkan Allah, itu menjadi tidak bajik, menjadi tidak suci, menjadi tidak baik, menjadi tidak adil. Maka emergence theory atau teori bahwa kejahatan, kejelekan itu adalah dihasilkan dan bukan daripada ciptaan Tuhan Allah. Allah tidak menciptakan setan,
Allah menciptakan oknum malaikat yang mempunyai kebebasan supaya dia boleh bersatu dengan Allah atau dia boleh tidak mau bersatu dengan Allah. Pada waktu dia memilih tidak bersatu dengan Allah, di situ timbullah kejahatan, timbullah ketidakbajikan karena melepaskan diri daripada dirinya kebajikan itu. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memperbolehkan setan berada? Mengapa Tuhan tidak membunuh dia? Mengapa Tuhan tidak menyingkirkan setan atau memastikan dia dengan kebinasaan yang kekal? Saudara-saudara sekalian, jawaban adalah oknum yang kekal yang diberi kebebasan itu, meskipun dia masih berada, dia tidak mungkin merusak rencana Allah yang kekal di dalam maksud mengalahkan Tuhan Allah. Tuhan memperbolehkan segala sesuatu terjadi di dalam batasan yang sudah dilingkari dan ditetapkan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Saudara-saudara, Allah membiarkan setan berada supaya setan melaporkan diri dan mewujudkan diri apa itu kejahatan. Saudara-saudara, jikalau tidak ada setan, nah ini satu PR. So, saudara pikir sebaik mungkin pendeta-pendeta yang lain membuat satu tema untuk PA mengenai jikalau tidak ada setan, apa yang akan terjadi. Saya akan meringkaskan dan tidak memperbanyak akan pikiran mengenai ini di sini. Sejak saya umur 22, saya sudah menulis satu makalah mengatakan if there is no Satan, jikalau tidak ada setan apa yang terjadi. Dan di situ ada 7 poin yang panjang. Hari ini saya tidak banyak bicara tentang hal ini. Tapi saudara-saudara, jikalau tidak ada setan dan jikalau tidak penderitaan dari setan, maka saudara akan menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Allah karena tidak ada pilihan lain. Jikalau tidak ada setan, lalu Tuhan tanya, mengapa engkau beriman kepadaku? Jawaban adalah karena tidak ada pilihan lain. Saya pasti percaya kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan justru membiarkan setan beradab. Tuhan justru membiarkan kejahatan berada di dampingnya, supaya di dalam segala kesulitan, penderitaan, godaan, dan pencobaan berdosa pun orang yang mencintai Tuhan tetap berdiri tegak dan berkata, meskipun ada setan, saya tetap memilih engkau. Saudara-saudara, disitulah keindahan iman dan kerohanian seseorang. Setelah diberikan pilihan, diberikan kesempatan, diberikan sesuatu yang jelek di dampingnya untuk dia pilih. Puji Tuhan. Jikalau tidak ada setan, engkau akan menjadi setan. Jikalau tidak ada setan, engkau sendiri akan menggoda dirimu dan menjadi setan. Itulah samanya di Alkitab dikatakan dosa berhasil karena nafsu diri. Saudara-saudara, di sini interpretasi kekristenan melompat lebih satu derajat daripada interpretasi Buddhisme. Buddhisme mengatakan penderitaan dihasilkan oleh keinginan. Alkitab mengatakan dosa dihasilkan oleh keinginan. Bukan penderitaan tetapi dosa. Dosa datang daripada keinginan, dan keinginan datang daripada pencobaan kemauan diri sendiri. Saudara-saudara, akhirnya keinginan diri menjadikan dosa. Dosa mengakibatkan kematian dan penderitaan. Di sini Alkitab memberikan satu ketuntasan pengertian, interpretasi yang paling total. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jikalau penderitaan dan kematian berasal dari berdosa, dosa berasal dari penggodaan, penggodaan datang daripada nafsu sendiri. Di situ saudara kita melihat satu perbedaan besar antara teologi Protestan dan mereka yang melawan Protestan di dalam counter reformasi. Sesudah Martin Luther, Calvin, Zwingli, Theodor Beza, Bullinger dan orang-orang lain di dalam reformator pikir mereka sudah menjadi sesuatu sistem yang kuat, maka counter reformasi dari Katolik mengatakan ini teologi yang mengakibatkan Allah pencipta setan. Ada serangan dari counter reformasi daripada Katolik begitu dahsyat, khususnya kepada Calvin. Saudara-saudara, inilah orang yang mengajar tentang kedaulatan Allah sebagai kedaulatan yang mutlak. Berarti setan pun berada karena kedaulatan Allah menciptakannya, sehingga Allah akan dijadikan pencipta setan. Saudara-saudara, jawaban tidak dari mulut,
daripada kelakuan dan perbuatan. Dan akhirnya pada waktu Martin Luther juga diserang, pada waktu Calvin diserang, pada waktu Melanchthon diserang, muncullah satu kalimat penting di dalam Augsburg Confession. Orang di Indonesia lebih mengerti akan Heidelberg, lebih mengerti akan Westminster, tetapi di dalam Lutheran Theology, di dalam tulisan Melanchthon mengenai Augsburg Confession, tercantum satu kalimat yang penting. Disudi katakan, Yesus menjawab mereka, Dia adalah pendusta dan Dia adalah bapa dari semua dustaan, karena Dia berbuat dosa berasal dari diri Dia sendiri.